Jeporo Saudi Kalahieun Kota Angin Singkawang Jakarta Tengah Pagar Alam Pagaden Banyumas Kota Betun Katinga Kendal dan semua teman-teman yang ada di seluruh dunia. Sebuah film berjudul Noise tahun 2025 akan menceritakan tentang seorang wanita yang harus berjuang mencari kakaknya yang hilang tanpa jejak hingga mengungkap rahasia tersembunyi di balik tempat yang ditinggali. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah apartemen, cerita diawali dengan memperlihatkan penghuni kamar 604 yang dihuni oleh seorang wanita bernama Juhe. Ia yang sering merasa terganggu oleh suara misterius dari penghuni kamar atas, baru selesai memasang peredam pada langit-langit atap dan menggunakan alat ukur suara untuk memastikan peredam itu berguna, tetapi dan ya, tampaknya peredam saja belum cukup untuk membuat Juhe bisa tenang selama tinggal di apartemen ini. Dan sambil merekam untuk dijadikan bahan dokumentasi, ia yang mendapati bel berbunyi kali ini mendengar suara tangisan seseorang. Disusul televisi yang tiba-tiba mengalami error dan beberapa hari kemudian kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Jayung yang merupakan adik dari wanita itu. Ia yang mengalami gangguan pada bagian pendengaran, biasa menggunakan alat bantu supaya dapat berkomunikasi dengan orang lain. Saat sedang bekerja itulah, Jayung mendapat panggilan telepon dari seorang detektif yang mengaku sedang menyelidiki kasus Juhe yang diduga menghilang. Dan sepulangnya dari tempat kerja, ia langsung mendatangi kamar apartemen kakaknya itu untuk memastikan kebenarannya. 혹시 마지막으로 연락한 게 언제쯤인가요? 제가 지금 회사 기숙사 생활을 해서 연락을 자주 못했어요. Sesampainya di depan pintu, Jayung menemukan kertas berisi peringatan untuk Juhe yang dianggap sering berisik dan mengganggu ketenangan orang lain. Saat masuk ke dalam, ia mendapati barang-barang berserakan dan tak kunjung bisa menghubungi kakaknya. Yang hal itu membuat Jayung keheranan karena tidak biasanya Juhe seperti ini. Untuk mencari petunjuk, Jayung pergi ke tempat kerja Juhe untuk menemui pacar kakaknya yang bernama Kihon. Ia yang ingin mengetahui terkait Juhe sebelum menghilang. Diberitahu oleh Kihon bahwa hampir setiap dirinya teleponan dengan wanita itu, ia selalu mendapat pertanyaan dari Juhe apakah mendengar suara aneh dari kamar apartemennya. Namun Kihon mengaku tidak mendengar suara apapun. 혹시 뭐라도 생각나시면 여기로 연락 주세요. 알겠습니다. 감사합니다. Malam harinya Jayung yang kembali memeriksa kamar Juhe kali ini menemukan ponsel kakaknya yang ternyata ada di dalam tas. Ia yang juga menemukan charger tergeletak seketika dibuat terkejut saat melihat bagian lantai yang tampak sudah usang dan berjamur sampai akhirnya tanpa memperdulikan suara ketukan yang terdengar dari atas, Jayung langsung menghampiri doorbell untuk melihat siapa orang yang menekan bel malam-malam seperti ini. Dan karena orang itu tak kunjung memberitahukan identitasnya, ia pun mengintip di balik pintu untuk melihat secara langsung di mana orang itu ternyata adalah penghuni kamar bawah, sekaligus orang yang telah menempelkan kertas ancaman pada pintu sebelumnya. 저희 집 문 앞에 쪽지 붙이신 거 그쪽이세요? 저희가 지금까지 며칠 동안 집에 아예 없었거든요.
Tanpa mendengarkan penjelasan dari Jayung, si penghuni kamar bawah yang bernama kita panggil saja dengan sebutan Samsul pun mengancam akan merobek mulut Jayung jika terus menimbulkan suara yang mengganggu. Dan tak lama setelah Samsul pergi, ia mulai mengecek ponsel milik Juho berharap akan mendapat petunjuk. Namun sayangnya, Jayung tidak dapat menebak kombinasi sandi untuk membuka ponsel tersebut. Pada posisi ini, Jayung seketika teringat pada hari kematian orang tuanya akibat mengalami kecelakaan mobil, yang mana dampak dari kejadian itu, ia mengalami gangguan pendengaran sedangkan Juho pincang pada bagian kaki kiri. Hingga di keesokan hari, Jayung menemui penjaga apartemen. Barangkali orang itu melihat kakaknya saat pergi dari tempat ini. 아니 엊그제 밑에 집 남자도 뭐 소리 한 번 했다고 죽일 것처럼 굴었다니까요. 정말 아시는 거 없으세요? 아가씨 동생이 심정은 알겠지만 그게 잡아치나? 자기가 안 그랬다고 그냥 발뺌해버리면 그만인데. Karena si penjaga menjelaskan jika Juho tidak terlihat keluar dari apartemen, Jayung yang curiga jika kakaknya masih ada di sekitar area ini curhat terkait Samsul yang berperilaku aneh, bahkan tadi malam sampai mengancam akan membunuhnya. Sehingga si penjaga yang sudah lama dinas di sana memberitahu terkait rumor suara aneh yang sering terdengar, dan Juho terlihat hampir setiap hari berkeliling hanya demi mencari sumber suara tersebut. 대체 어디서 시끄럽게 소리를 내는지 찾아야겠다고 온 아파트를 헤집고 다녔거든. 하필 604호라뇨. 저희 집이 왜요? Saat si penjaga akan menceritakan tentang kamar 604 yang dihuni oleh Jayung saat ini, datang penghuni kamar lain yang ingin si penjaga memeriksa ruang bawah tanah. Yang setibanya di sana, ruangan itu ternyata adalah tempat pembuangan sampah yang sudah menumpuk selama 10 tahun akibat belum dibersihkan, di mana si penghuni mengaku sering mencium bau busuk dari sana. 아니 그래서 더는 못 버리게 하려고 입구문을 잠궈 놓긴 했는데 그래도 창문으로 집어넣기도 하고 아이 사람들 양심이 참 정말 아이. Di tengah pembicaraan datang ketua paguyuban bernama Yuli yang ingin penjaga menutup lagi ruangan itu. Ia menjelaskan jika biaya pembersihan sangatlah mahal dan para penghuni tidak memiliki hak untuk mengeluh karena menumpuknya sampah di sana adalah perbuatan para penyewa yang tidak ingin bertanggung jawab. 이딴 데도 집이라고 꾸역꾸역 버티고 샀니? 차라리 임대가 낫지. 아저씨, 네. 빨리 문 잠궈요. Setelah izin cuti pada bosnya di tempat kerja, Jayung memutuskan pindah ke apartemen untuk fokus mencari kakaknya yang hilang. Dan baru saja sampai di depan pintu, ia kembali mendapati kertas peringatan dari Samsul, yang padahal jelas-jelas seharian ini dia tidak ada di sana. Saat masih membereskan barang miliknya, Jayung tak sengaja menemukan kotak berisi alat bantu pendengaran. Di mana alat itu ternyata adalah kado ulang tahun untuk Jayung yang seharusnya dirayakan hari ini. Di mana hal itu membuat Jayung seketika teringat dengan tanggal lahirnya dan mencoba angka tersebut untuk membuka sandi ponsel milik Juhe. Tanpa diduga, cara itu ternyata berhasil sehingga Jayung langsung mencari nomor terakhir yang Juhe hubungi. Barangkali orang itu mengetahui sesuatu. Namun karena tak kunjung mendapat respon, ia yang melihat agenda jika saat ini adalah jadwal Juhe mengumpulkan bukti suara yang sering mengganggu, membuat Jayung penasaran dan segera mengecek satu persatu hasil rekaman tersebut. Tak berselang lama, Jayung akhirnya menemukan hal yang janggal, yaitu terdengar suara entitas lain yang seketika membuatnya ketakutan. Entah itu ada kaitannya dengan Juhe yang hilang, namun Jayung ikut ketakutan saat mendengar rekaman itu. Saat sedang mandi itulah, Jayung mendapati bel berbunyi pertanda ada orang yang ingin datang. Namun ketika memeriksa doorbell, ia mendengar suara Juhe yang ingin dibukakan pintu sampai akhirnya... 너 비밀번호 잊어버렸어?
Dan ya, entah sosok apa yang ada di luar, Jayung seketika mendengar suara misterius yang membuatnya sampai merintih kesakitan dan... Keesokan harinya Jayung yang baru terbangun mendapati Ki-hon ada di sana dan sedang terlibat pertengkaran dengan salah satu penghuni kamar. Dan setelah menghentikan perselisihan di antara mereka, ia membawanya masuk karena memang tujuan Ki-hon datang adalah untuk membicarakan sesuatu terkait hubungannya dengan Ju-hye sebelum menghilang. 주희랑 만난 지가 짧다면 짧고 길다면 긴 건데 언니랍시고 주희한테 남자친구가 있는 줄도 몰랐구나. Pembicaraan pun terhenti karena ponsel milik Ju-hye dihubungi oleh seseorang. Dia menasi penelpon yang ternyata adalah agen properti, membuat Jayung penasaran dan lekas menemuinya secara langsung. Yang di sana, si agen menjelaskan jika Ju-hye sering menghubunginya karena ingin mengetahui tentang kamar apartemen yang dihuni. Dan kali ini, si agen menceritakan bahwa beberapa bulan lalu ada seorang wanita yang mengalami kejadian tragis di kamar 604 tersebut. 저희 집에서요? 응, 예전 604호에 살던 아가씨가 좀 안타깝게 됐죠. Pada waktu itu, si wanita yang suka mengeluh karena sering mendengar suara aneh menganggap jika gedung apartemen itu berhantu, entah benar atau hanya sebatas iseng. Tak lama setelah itu, si wanita dinyatakan tewas akibat bundir, bahkan mayatnya ditemukan sudah dalam kondisi membusuk. 목을 매달고 죽어 있었어. 저희 집 어디에서요? Selesai di situ, Jayung yang memutuskan pulang ke apartemen kembali mendapati kertas ancaman dari Samsul. Tanpa memperdulikan hal itu, ia dan Ki-hon mulai membuat poster orang hilang untuk disebarkan. Saat menghubungi seorang detektif untuk melaporkan kecurigaannya terhadap Samsul, Jayung mendapat kabar dari hasil penyelidikan bahwa Ju-hye besar kemungkinan tidak keluar dari apartemen karena tidak terlihat dari CCTV manapun yang ada di area sekitar. 다른 쪽으로 나갔을 수도 있잖아요. 같이 504호 가서 이 협박 쪽지 당신이 썼지. 그렇게 할까요? 제 말은 그게 아니라... 주영 씨. Setelah telepon ditutup, Jayung yang mendapati Samsul ada di depan pintu membuat Ki-hon lekas turun tangan untuk menegur pria itu. Dan seperti biasa, Samsul ingin agar penghuni kamar ini tidak berisik karena itu dirasa sangat mengganggu. Yang padahal Jayung dan Ki-hon sama sekali tidak menimbulkan keributan. Saat menempelkan poster di area sekitar apartemen, Jayung tak sengaja melihat seorang bocah laki-laki yang anteng memperhatikan ruang bawah tanah. Saat ditanya sedang apa malam-malam begini, si bocah pergi begitu saja tanpa menjawab pertanyaannya. Dan ketika memperhatikan ruang bawah tanah lebih dekat, Jayung dibuat penasaran oleh suara kukurusukan dari dalam dan... 거기서 뭐해요? Ya, datang seorang wanita bernama Susan yang merupakan salah satu penghuni di apartemen. Setelah memberitahukan terkait kakaknya yang menghilang, Susan yang prihatin pun memberitahunya bahwa dirinya juga akan melakukan hal serupa jika mengalami hal yang sama pada keluarganya. Namun ketua paguyuban yang tiada lain adalah Yuli sudah pasti tidak akan tinggal diam untuk menutupi kasus seperti ini. 불미스러운 구설수에 오르면 재건축 승인받는 것도 어려운 상황에다가 Susan yang juga menambahkan bahwa 2 hari lagi Yuli akan mengadakan aksi unjuk rasa demi membangun ulang apartemen karena banyaknya gosip seperti orang mati dan menghilang membuat tempat itu jadi sepi peminat. Dan untuk kesuksesan tujuannya, Yuli sudah pasti tidak akan membiarkan Jayung menyebarkan poster orang hilang agar proposal pembangunan bisa segera disetujui. 조심해요. Sekembalinya ke apartemen, Jayung yang mencuci muka terlebih dahulu tak sengaja mendengar suara Ju-hye yang diduga berasal dari pipa air. Dan sambil memikirkan cara apa yang harus dilakukannya selanjutnya, ia dikejutkan oleh kedatangan Ju-hye yang tiba-tiba masuk. Entah apa yang sebenarnya telah dialami oleh kakaknya itu, namun Ju-hye mengaku sangat kecewa karena di saat-saat seperti ini, Jayung seolah peduli hingga mencari keberadaannya.
주희야. Untuk kedua kalinya, apa yang terjadi barusan ternyata hanyalah mimpi dan Jayung terbangun akibat alat bantu pendengaran yang kini kehabisan daya. Sambil menunggu daya terisi kembali, ia yang mendapati ponsel miliknya mendengar suara aneh langsung mencari sumber suara itu hingga melihat sosok bayangan hitam di balik jendela bersamaan dengan Samsul yang kembali datang menggedor-gedor pintu. Entah apa yang sebenarnya mengganggu Samsul selama ini, ia yang hendak kembali ke kamar, mendengar suara berisik yang kali ini diduga berasal dari kamar di atas Jayung. Namun saat dirinya sampai ke depan kamar, suara itu tiba-tiba menghilang seolah sedang dipermainkan. Hingga tak lama, Samsul mendapati dirinya diawasi oleh sesuatu yang entah itu manusia atau juri sampai akhirnya... Kabar kematian Samsul pun langsung tersebar hingga pihak kepolisian datang untuk mengamankan TKP. Jayung yang tidak menduga hal ini akan terjadi menjelaskan pada detektif yang menangani kasus Juhe bahwa pria itulah yang sering memberikan pesan ancaman dan bisa jadi Juhe diculik oleh pria itu. Namun karena rekan si detektif tidak menemukan tanda-tanda keberadaan orang lain di kamar Samsul, Jayung pun disarankan agar bersabar dan tidak asal dalam menyimpulkan sesuatu. 아직 아무것도 모르는 거예요. 그러니까 저게 사고로 보이세요? 그 동생분 일로 밤잠 설치시는 건 알겠는데 이게 자꾸 납치다 뭐다 심증만으로만 몰아붙이시면 Yuli yang seketika datang memotong pembicaraan menganggap Jayung sudah gila karena mustahil ada suara yang keluar dari pipa air. Bahkan Yuli yang mendengar hal itu berpendapat lebih bahwa Jayung hanya sekedar cari perhatian dan menghalangi rencana pembangunan ulang apartemen. Namun Jayung justru malah berpikir sebaliknya. 어린 게 말 받아치는 것 좀 봐줘. 정신 나갔나 봐. 유스백 사후에 막았겼나 봐. 거기 사는 사람들 다 이상해. Di sana Yuli menjelaskan bahwa besar kemungkinan setiap orang yang menghuni kamar 604 telah terkena kutukan karena penghuninya selalu berperilaku aneh, termasuk Samsul yang penghuni kamar di bawah dan seorang wanita yang tinggal di atasnya. Entah siapa wanita yang Yuli maksud. Jayung yang penasaran pun langsung pergi menemui Susan untuk bertanya terkait kejadian apa yang telah terjadi di apartemen ini. Jayung yang baru pertama kali berkunjung, ia mendapati seorang gadis perempuan berlari di mana Susan memberitahu jika gadis itu adalah putrinya. Tanpa memperdulikan kemana perginya si gadis, Jayung yang penasaran dengan perkataan Yuli pun langsung menanyakan perihal Samsul kenapa bisa sampai dianggap gila. 부녀 회장이 604호 남자랑 미친년 이야기를 하더라고요. 저희보다 전에 살았던 사람 같은데 누군지 아세요? Di sana Susan menceritakan terkait 1 tahun yang lalu di mana kejadian tragis menimpa seorang wanita yang menghuni kamar 604. Pada waktu itu, si wanita yang merupakan ketua paguyuban di apartemen ini sangat sensitif terhadap suara berisik terutama langkah kaki putrinya yang suka berlarian tanpa sadar. Jika itu juga menimbulkan kekesalan bagi penghuni kamar di bawahnya yang ikut merasa terganggu. Sampai akhirnya si wanita tewas di tangan si penghuni yang tinggal di bawah kamarnya tersebut. 똑같이 층간소음에 시달리던 아랫집 604호 남자한테 살해당했어요. Pada detik-detik sakaratul mautnya, si wanita yang memukul-mukul dinding berharap akan ada yang datang membantu. Hal itu sia-sia sampai si wanita menghembuskan napas terakhirnya. Di mana kejadian itu sengaja dirahasiakan oleh semua penghuni karena takut mempengaruhi pembangunan ulang. Dan alasan kenapa Samsul tewas dalam kondisi mengenaskan, itu bisa jadi karena pria itu mendapat teror dari si wanita yang menyimpan dendam pada penghuni kamar si tersangka yang telah menghabisinya. 그 604호 살인범 누군가는 아파트에서 봤다고도 하고 아니 뭐 다른 아파트 주민 누군가의 짓일 수도 있겠지만요.
Penasaran siapa orang yang menghuni kamar di atasnya? Jayung yang diberitahu jika saat ini kamar itu tidak berpenghuni cukup dibuat terkejut sekaligus penasaran karena setiap malam dirinya sering mendengar suara yang diduga dari sana. Hingga pada malam harinya ia pun memutuskan untuk mendatangi kamar itu dan menemukan namanya tertera jelas pada bagian pintu yang entah apa maksud dari semua ini. Keesokan harinya Jayung tengah membagikan poster orang hilang seketika dibuat kesal saat menyadari jika para penghuni apartemen seolah lebih mementingkan pembangunan ulang ketimbang memikirkan atau setidaknya membantu proses pencarian Juhe yang hilang sehingga setelah ditenangkan, Jayung diberitahu oleh Ki-hon yang sudah menyelidiki kasus kematian si wanita yang menghuni kamar 604, di mana sosok tersangka yang diduga hilang tanpa jejak membuat Jayung curiga jika sosok itu ada di salah satu ruangan yang sama dengan Juhe di apartemen ini, dan satu-satunya tempat yang patut dicurigai adalah ruang bawah tanah. 사람들이 눈을 피할 수 있는 곳, 그런 곳이 있다면 Karena pihak kepolisian dirasa tidak akan membantu, Jayung dengan ditemani Ki-hon pun memutuskan masuk ke sana berharap akan menemukan tanda-tanda keberadaan Juhe. Dan setelah cukup jauh menyusuri ruangan, mereka menemukan dua jalur berbeda dan lekas berpencar demi mempercepat proses pencarian. 갈림길이네요. 나눠서 들어가 보죠. 좀 있으면 해도 떨어질 것 같은데. Tidak lama setelah berpisah, Jayung menemukan sebuah buku berisi gambar satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak perempuan. Saat membuka lembaran satu persatu, itu ternyata adalah gambaran saat keluarganya dulu mengalami kecelakaan mobil sampai akhirnya Ki-hon sendiri saat ini masih menyusuri lorong sempitan gelap sambil merekam untuk dijadikan bukti. Ia benar-benar dibuat terkejut saat melihat jasad si tersangka pembunuhan tiba-tiba ada di depannya, yang ketika Ki-hon mendekati jasad itu, tiba-tiba karena Ki-hon tak kunjung kembali, Jayung yang khawatir pun langsung bergegas untuk menyusul. Namun tebak, apa yang justru Jayung temukan? Beruntung seorang datang dan menarik Jayung keluar dari sana. Saat tersadar dari pingsan, ia melihat si bocah laki-laki yang ternyata merupakan anak dari Yuli. Saat diberitahu jika bocah tersebut mengalami gangguan pendengaran, Jayung akhirnya mengerti kenapa anak itu tidak pernah menjawab pertanyaan dari dirinya. 기절하면서 지하실에 사람 있다고 신고해달라고 횡설수설 하길래 바로 신고했고 지금 경찰들이랑 와서 지하실 찾아보고 있어. Setelah mengetahui jika saat ini polisi sedang menggeledah ruang bawah tanah, Jayung pun diberitahu terkait Susan yang sebenarnya sudah kehilangan putrinya akibat tertabrak mobil beberapa tahun lalu. Jayung dihampiri anak Yuli yang seketika melepaskan alat bantu pendengaran miliknya, di mana si bocah yang melihat kuping Jayung mengeluarkan darah berpendapat jika itu akibat Jayung mendengarkan sesuatu yang seharusnya tidak didengar. Entah apa maksud dari perkataan bocah itu, Jayung juga disarankan agar tidak lagi masuk ke ruang bawah tanah jika tidak ingin mati. Dan tak lama, ia dihubungi oleh Pak Detektif yang memberitahu terkait penemuan jasad Ki-hon yang kini sedang dievakuasi. Saat diinterogasi terkait tujuan mereka pergi ke ruangan itu, Jayung yang mengaku ingin memeriksa pintu lapis baja, diberitahu Pak Detektif bahwa di sana sama sekali tidak ada pintu lapis baja seperti yang baru saja Jayung katakan. 거기 가서 며칠 동안
Tanpa memperdulikan saran orang lain, Jayung yang meyakini jika kakaknya ada di ruangan bawah tanah tetap pergi ke sana untuk melakukan pencarian. Dan tak lama setelah melewati pintu lapis baja, ia menemukan cam record milik Juhe. Sehingga tanpa buang waktu, Jayung langsung memindahkan file untuk melihat hasil rekaman di dalamnya. Pada malam kejadian, Juhe yang kesal karena terus mendengar suara berisik yang mengganggu, nekat pergi ke lantai atas untuk memastikan siapa orang yang tinggal di atas huniannya. Yang setibanya di sana, kamar itu ternyata dihuni oleh Susan. Dan asal-usul suara tersebut adalah dari speaker yang memang sengaja Susan pasang untuk mengganggu ketenangan orang lain, saking bencinya Susan terhadap tetangga. 들은 것뿐만이 아니네. Alhasil, terjawablah sudah jika Susan memang mengalami gangguan jiwa termasuk dalang di balik Juhe yang menghilang. Setelah menonton rekaman itu, Jayung mendengar suara Juhe dari jarak cukup dekat dan lekas segera melakukan pencarian sampai akhirnya beruntung, Juhe ditemukan masih dalam kondisi bernyawa sehingga Jayung dengan cepat menopang tubuh kakaknya untuk dibawa keluar. Tanpa memperhatikan cara jalan Juhe yang kali ini berbeda, Jayung dikejutkan oleh kedatangan Susan yang berniat untuk menghabisinya karena kejahatan yang dilakukannya sudah terbongkar. Dengan cepat, Jayung segera menyembunyikan Juhe sedangkan dirinya akan memancing perhatian Susan. Dan disinilah Susan akhirnya jujur jika dirinya adalah orang yang menghabisi si wanita penghuni kamar atas. Karena dirasa sering mengganggu, Jayung yang mengingat jika putri Susan sudah lama mati, mendapat pertentangan keras dari Susan karena saat berkunjung, Jayung juga melihat anaknya. Yang itu berarti mereka berdua sama-sama gila karena dapat melihat orang yang sudah mati. 당신 딸 죽었잖아. Tanpa memperdulikan perkataan Susan, Jayung yang ingin keluar hidup dengan Juhe kakaknya langsung mencari tempat aman untuk bersembunyi. Tapi di waktu yang sangat tidak tepat, ia mendengar suara misterius yang membuatnya seketika mengerang kesakitan dan karena alat bantu pendengarannya mati, Jayung menggunakan ponsel miliknya untuk mendeteksi suara sampai akhirnya dalam posisi terdesak itulah, Jayung dan Susan dikejutkan oleh kemunculan hantu si wanita yang ingin balas dendam terhadap Susan atas tragedi di masa lalu. Dengan hal itu, langsung dimanfaatkan oleh Jayung untuk menyelamatkan diri sehingga setelah membiarkan Susan terkurung di dalam ruangan, Jayung segera menghampiri Juhe dan memintanya agar tidak lagi mendengar suara yang tidak perlu didengar. Dan beberapa hari semenjak kejadian itu, Jayung benar-benar dianggap gila oleh tetangga di apartemen karena menganggap Juhe masih hidup dan kini tinggal berdua dengannya. 혼자 사세요? 동생이랑요? Amat intinya sangat membagongkan.